Halo semua, selamat datang lagi di news minggu terakhir untuk bulan, ini bulan apa ya? Bulan April. Oke, kita sudah mencapai bulan April, sebentar lagi setengah tahun, resolusi kalian sudah sampai mana? Tentu saja belum jalan kan? Sama. Oke, jadi setelah kemarin gue bikin news yang ngebahas semua event Apple yang spring loaded yang wadadau, yang gak bisa nonton di card di atas. Tentu aja gue akan kembali lagi dengan beberapa news-news dari brand-brand Android lain dan tentu saja ada berita dari Apple karena saya memang tukang korek informasi. Jadi kalau nggak ada berita, gue cari sampai ada. Nah, sebelum memulai news, gue ada segmen baru, sedikit mini segmen yang ditambahkan oleh Satya. Sebenarnya ini salah satu hal yang udah gue bikin sebelumnya, tapi gue cuma ngasih tahu kalau setiap video news nanti awalnya akan ada tips and trick. Jadi tips and trick hari ini adalah, tahukah kalian, dengan spasi kalian bisa menjadikan iPhone kalian itu menjadi trackpad. Nah, jadi kalau kalian itu mau nyari teks, di tengah-tengah ada salah, kalian tinggal tahan spasi, nanti bisa kiri kanan. Udah, itu doang. Jangan lupa follow Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Kita langsung mulai saja. Berita pertama datang dari barang Wibu. Neon Genesis Evangelion ini buat kalian yang demen banget dengan unit O1-nya, atau mungkin kalian punya Oppo-nya yang kemarin. Ini dia mengeluarkan satu USB hub dengan dua USB Type-C sama USB-A 3.0. Jadi kalau kalian mau ngecas tuh keren gitu. Di meja kalian tuh ada unit O1 walaupun cuma half busnya dia, cuma sampai dada. Nah, ini tuh harganya di sekitar 60 USD atau Rp870.000. Moving on untuk Twitter Super Tip, ini adalah salah satu fitur yang ditemukan oleh Jen Chun Wong, seperti biasa tukang nyari-nyari juga. Itu sekarang Twitter kedepannya katanya bakal bisa ngetip ke orang. Jadi kayak mungkin kalau kalian suka dengan profil seseorang, kalian suka dengan tweet yang dihasilkan, atau kalian merasa termotivasi dengan tweet yang dihasilkan, kalian bisa ngasih tip atau duit. Itu so far baru Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal, dan Venmo. Tentu aja tidak ada Gojek, OVO, dan yang lain-lain di sana karena ini masih di luar. Dan ini tip jar ini bakal ada di profil di YouTube, di Twitter Space yang kayak semacam Clubhouse yang udah decline berapa puluh persen yang kemarin ya? 67% atau 70% gue lupa. Dan juga nantinya ada tombol super follow, itu bakal pakai warna hitam. Moving on, Instagram sendiri membuatkan sebuah filter baru atau fitur baru yang memfilter abusive DM. Jadi akan ada kata atau emoji atau phrases yang bisa kalian blok ketika kalian membuka sebuah profil. Jadi ketika ada orang DM hal itu nggak akan kelihatan. Dimana kata-kata ini tentu saja kata-kata yang berhubungan dengan pap tete, barter pap, semalam berapa, open BO berapa, dan segala macamnya. Tidak, saya tidak pintar, saya cuma suka membaca di internet. Jadi dengan hal-hal ini tolong ya kalian para pria-pria yang tidak punya harga diri di luar sana, yang tidak tahu apa itu jejak digital. Tolong jangan kirim-kirim pap tete atau red titit gitu ya, karena itu berbahaya untuk kalian di masa depan. Percayalah, mungkin sekarang nggak berasa, nanti di masa depan akan berbahaya untuk kalian. Oke, jadi hal ini akan lebih menjaga privasi dari setiap orang nantinya, so good job Instagram untuk hal ini. Moving on, Discord ini kabarnya menolak tawaran dari Microsoft dan ini dilaporkan oleh Wall Street Journal dan laporannya masih berlanjut, dimana kabarnya akan ada tawaran selanjutnya. Mungkin dari Microsoft akan menaikkan harga, tapi kita lihat aja nanti karena Discord itu gue rasa udah oke banget untuk sekarang. Nggak ada yang perlu diubah dan mereka bisa hidup secara individual. Moving on dari Xiaomi, ini adalah paten kameranya Thor ya, jadi ada Thunderbolt di sana, di mana desainnya itu ada 3 sebenarnya, cuman dari pattern image-nya banyak. Dan sebenarnya dari patennya ini lebih fokus ke kameranya karena bisa bilang desain yang lain tuh nggak terlalu diperhatikan estetiknya. Cuman itu terlihat kayak begini, di mana ada yang di kiri, belakang, ada yang tengah, sama ada yang horizontal. Dimana ini menariknya adalah dia punya 2 kamera dan 2 flash yang kita nggak tahu sebagai gunanya berapa, dan tentu aja karena paten ini hanya sekedar lewat yang tidak mungkin rilis juga. Bukan tidak mungkin, ada kemungkinan. Moving on, Ice Universe menyatakan untuk under display kamera ini bakal di Q3 dan Q4, di mana semua brand-brand Android dari seluruh dunia akan unjuk gigi. Yang pertama ada Samsung di foldingnya yang sepertinya akan di Z Fold 3, Xiaomi di Mi Mix 4-nya, Oppo di foldingnya, berarti kita akan melihat folding dari Oppo selain rollable-nya, Vivo yang tidak ada informasi, dan GTE yang katanya bakal lebih improve lagi di Exynos 30. Karena kan kemarin GTE Exynos 10 udah, 20 udah, sekarang 30 yang akan jauh lebih baik. Karena kemarin kan dia bisa bilang buru-buru. Jadi kita lihat aja nanti apakah under display kamera akan menjadi sebuah tren baru untuk smartphone karena iPhone sendiri lah 2023 kali baru bikin begituan. Oppo juga memperlihatkan tracking tag-nya. Jadi kemarin setelah Apple tuh ngeluarin
AirTag, Samsung punya SmartTag, Oppo juga ada tracking tag, dimana desainnya itu ada USB Type-C di bawah untuk nge-charge. Dan untuk tracking tag ini dia pakai ultra wideband. Jadi beda dengan Samsung yang setahu gue pakai Bluetooth. Ini akan jauh lebih presisi dan beda dengan Apple yang pakai ultra wideband, tapi Apple tuh pakai baterai. Jadi ini akan jauh lebih menjaga lingkungan karena kalau baterainya habis, kalian tinggal cas. Ini tidak ada informasi sama sekali untuk harga dan segala macamnya, tapi kita tunggu aja mungkin dalam waktu dekat akan di-announce oleh Oppo sendiri. Nah, Huawei. Ngomongin charger tadi, Huawei juga dalam waktu dekat ini sudah mulai membuang-buang charger ya. Jadi kalau kalian melihat beberapa model seperti Mate X2, Mate 40 Pro, dan Nova 8 Pro, dan Nova 8, itu kalian punya opsi untuk beli pakai charger dan nggak pakai charger. Dimana kalau pakai charger itu nambah sekitar 30 USD atau sekitar Rp450.000. Huawei dengan jujur menyatakan kalau mereka nggak punya charger tuh karena IC untuk charging chipnya itu emang udah mulai kehabisan, dan kalian tahu sendiri Huawei untuk mendapatkan sebuah bahan baku tuh susah banget. Jadi mau nggak mau dia harus melakukan langkah ini. Ya, beberapa mengapresiasi hal yang dilakukan Huawei dengan jujur dengan hal itu. Lanjut lagi di awal Januari, ini ada Samsung Upcycling at Home. Jadi ini sebuah program yang lebih ke arah smartphone Samsung lama kalian tuh bisa dijadikan sebuah IoT. Jadi bukan sekedar untuk musik player, nahan pintu, pajangan nggak berguna. Ini bisa digunakan untuk webcam, light sensor juga bisa karena dari semua smartphone ada light sensornya, dan baby monitor juga. Jadi daripada handphone kalian tidak berguna, silahkan pakai ini. Tapi ini baru ada di Inggris, US, dan Korea. Jadi tunggu aja, mungkin akan roll untuk kedepannya di tempat-tempat lain karena ini masih di SmartThings yang kayak eksperimen atau yang lab. Moving on, ada Samsung sendiri masih memperlihatkan paten dari armor frame yang sepertinya akan ditujukan untuk Galaxy Z Fold 3 dan Z Flip 3. Jadi kita ngomongin Z Fold 3, yang pertama adalah Z Fold 3 sepertinya akan menggunakan Snapdragon 888. Jadi kita akan melihat Exynos AMD terbaru, dan ini akan jauh lebih ringan di 13 gram lebih ringan, turunnya itu dari 282 ke 269 gram. Kalau ngomongin tablet ya, S8 dan S8 Plus, karena kita masih ngomongin tadi SoC, tidak ada perubahan. Jadi katanya sih Samsung tidak peduli dengan iPad M1 yang kemarin baru jadi rilis. Jadi bakal stick to the plan, dan untuk Tab S8 sendiri mungkin akan menggunakan Exynos yang terbaru atau mungkin akan tetap dengan Snapdragon 888. Dan karena si Exynos sendiri itu emang difokuskan untuk melawan A15 dan Snapdragon yang akan membaru datang nantinya. Jadi tidak ada yang peduli dengan M1 karena M1 sendiri terlalu overkill untuk dimasukkan ke sebuah iPhone. Jadi nggak usah dipusingin gitu kalau kata orang-orang Samsung. Z Flip 3 ini kabarnya akan ada 8 warna, jadi akan gue sebut aja, ada grey, white, dark blue, pink, purple, green, black, dan beige. Jadi seperti yang kemarin dari leak Apple juga menyatakan kalau mereka mempersiapkan sebuah flippable smartphone, dan emang disiapkan dengan berbagai warna, yang berarti ini jauh lebih ke arah mainstream dibandingkan versi Pro. Sepertinya Samsung juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi Z Flip 3 yang sudah dikonfirmasi bukan 2, ini bakal rilis dengan berbagai warna. Moving on, dari Samsung sendiri masih ada 3 folding pattern. Jadi ini satu pattern yang menarik banget karena terlihat seperti buku. Ini bisa inward outward, tapi dari patternnya terlihat kalian tuh punya 3 layar yang kayak tutup buku. Ini bisa dibuka, dan dia punya S Pen. S Pen-nya itu bisa tempel di kanan atau di kiri, terserah kalian. Dimana kalau tempel di satu sisi itu normal charging, tapi ketika kalian gabungin itu S Pen di tengah-tengah itu jadi super charging atau fast charging ya. Tapi ini masih paten. Tapi secara konsep sih entah ya, nggak enak buat dibawa kemana-mana menurut gue, karena dia itu emang dari bentuk awalnya itu udah kotak kalau kata saat ya, persegi kalau kata gue. Oke, moving on, dari LG sendiri, ini dari Apple sebenarnya akan menaikkan jumlah display OLED yang akan diambil dari LG. Kalau kalian tahu, Samsung sendiri itu dapat 110 juta, LG dapat 50 juta, dan BOE itu cuma 9 juta. Jadi di tahun depan atau tahun ini menuju tahun depan itu dia akan minta 169 juta unit untuk OLED-nya, dimana untuk LG itu naik 100%. Jadi dulu itu dia masih 25 juta, sekarang 50 juta, yang berarti mungkin display dari LG either emang bersaing banget atau emang si Apple tuh perlu banyak aja, atau mungkin dia nggak mau ngasih duit terlalu banyak buat Samsung, who knows. Oke, iOS 15 dan iPadOS 15 ini kan harusnya di 7 Juni WWDC mendatang. Untuk fitur-fiturnya sebenarnya belum terlalu banyak yang terlalu exciting buat di leak, tapi ada beberapa. Yang pertama adalah notifikasi filter dari user status. Jadi status kita mungkin lagi tidur, lagi nyetir, lagi standby, lagi kerja, itu bakal diatur. Kalian bisa dengan Siri kalian set, kalian mau minta status apa, dan itu notifikasinya akan sesuai. Jadi
Ini kayak do not disturb tapi lebih fleksibel, akan lebih banyak hal yang bisa kalian lakukan. Terus home screen widget untuk iPad juga akan bertambah lebih banyak, harusnya seperti iOS. Terus ada quick access untuk privacy data, ini buat yang ngomong privacy. Dan salah satu yang menarik adalah iMessage ini kabar-kabarnya akan dibuat jauh lebih compete dengan WhatsApp. Jadi mungkin tidak akan masuk Android menurut gue, tapi setidaknya akan dibikin lebih banyak fitur-fiturnya untuk jauh lebih menarik untuk digunakan daripada WhatsApp itu sendiri. Lalu dari iPhone 12 ungu ini sebenarnya gue nggak ada hal yang perlu gue bicarakan, cuman gue mau ngasih lihat aja detailnya, dimana ini juga dirilis oleh IT Home dan The Verge. Kalau tadi nggak salah lihat, iJustin juga udah ngerilis videonya. Kalau dari warna sendiri, bisa dibilang ini jauh lebih pekat warna ungunya dibandingkan si iPhone 11 ungu kemarin. Oke, detail iPhone 13 mini, kemarin kan kita udah ngeliat rendernya dengan diagonal kameranya. Kali ini prototipenya udah muncul dengan diagonal kameranya dan entahlah, akan diterima orang akan pada masanya. Ketika rilis akan diterima orang, gue rasa begitu doang. Dengan kameranya itu kan kabar-kabarnya bakal 48 megapiksel, makanya dia perlu sebuah space yang jauh lebih besar. Dan ini 1 bulan lagi ke mass production untuk iPhone 13 dan iPhone 13 mini, jadi harusnya desain-desain seperti ini udah menuju ke finalize. Oke? Terus selanjutnya keyboard M1, M1 ini tidak bisa digunakan di iPad Pro ya. Jadi keyboard M1 terbaru di mana kalian tuh bisa taruh Touch ID-nya itu cuma bisa digunakan di iMac dan MacBook yang ada M1-nya, karena ada semacam chip security lah untuk mengintegrasikan si Touch ID itu. Tapi kalian tetap bisa gunakan untuk kayak Intel MacBook atau mungkin Windows kalian untuk jadi sebuah keyboard Bluetooth, cuman ya jadi keyboard Bluetooth biasa. Dimana untuk si keyboard ini juga kan belum diperjualbelikan, jadi cara satu-satunya untuk mendapatkan keyboard ini untuk sekarang adalah kalian beli iMac warna-warni tersebut. Dan selanjutnya keyboard iPad Pro, ini juga Magic Keyboard untuk yang 12,9 inci. Ini tidak kompatibel untuk si yang versi sebelumnya. Jadi untuk yang ini dia itu sedikit lebih tebal, 0,5 mm. Jadi dia itu tidak kompatibel dan berarti kalian harus beli keyboard baru yang harganya 300 USD. Yang berarti e-waste bacotan Apple tidak valid. Kayaknya. Maaf Apple, nggak usah minta maaf, Apple nggak akan ngirim apa-apa ke gue, nggak tahu sih. Mungkin 20 tahun lagi, kali aja Apple peduli dengan saya. Mungkin, ya kan. Terus yang terakhir ada engraving AirTag, ini sekedar informasi aja. Jadi ada yang nyoba kalau horse shit itu nggak bisa. Kalau kalian bikin emoji kuda sama tai gitu kan, itu ditolak sama kan AirTag itu bisa engrave kan, bisa taruh emoji. Tapi kalau kalian bikin shit terus horse, nah itu diterima. Tapi snake shit, bird shit, monkey shit itu diterima. Terus kalau kalian bikin inisial kayak NSFW, suck, terus apa lagi ya, bat, nah itu nggak diterima. Jadi nggak tahu ya, kalian silahkan coba aja. Kalau kalian kepo mungkin kalian bisa menemukan hal-hal yang lewat dari hal-hal ini. Oke, untuk minggu ini berita favorit ya. Nggak tahu, gue demen banget sama beritanya Instagram sih. Gue suka banget filter di mana ini tuh bener-bener nge-expose. Kalau bisa ya Kak, Instagram ya, kalau bisa nih, ketika ada orang DM, itu akan otomatis masuk ke story orang yang di DM. Kalau nggak story dia pribadi deh, jadi kalau dia DM si A nih, tapi nggak guna, kalau dia DM, akan story dia nggak ada yang lihat. Ke influencer gitu, kalau dia story ke influencer langsung naik nih, tas. Jadi ada story, kan biasa kalau sambil live ada story kan, live view story, view horny people. Nah, di situ kelihatan tuh DM-an. Jadi ketahuan. Gobloknya tuh ketahuan. Oke, komen. Kumbara Putra, Anda ini tidak suka Xiaomi ya? Suka saya. Saya mau pakai Mi 11 tuh, cuman gimana? Mi 11 Ultra tuh tidak bisa nyampe di kantor ini. Mi Fold juga saya suka. Kantor Lura, kemana aja sih Bang? Lama amat aku rindu tahu. Karena aku tiap minggu ada video. Kau yang kemana? Kau nggak subscribe pasti pertama. Kau nggak nyalain lonceng, ya kan? Makanya kau nggak pernah nonton aku. Kenapa aku jadi Medan? Oke, terakhir gedekan di Bang, jika nanti iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max dirilis memiliki cacat seperti logo Apple kemarin kayak di video, apakah akan jual lebih mahal daripada saudara normal? Sudah pasti. Apapun yang berbeda itu unik. Apapun yang unik itu punya value. Apapun yang punya value itu bisa dijual. Jadi kalau kecuali rusaknya adalah rusak internal, itu namanya sial. Oke, itu aja untuk berita minggu ini. Buat yang nanya Infinite Watch kapan, sabar aja. Nggak tahu deh. Kayak saatnya lagi lelah. Tapi harusnya secepatnya.
Oh iya, gue lupa ya, gue harus upload video ya. Udah abis itu gue upload video. So that's it untuk berita minggu ini. Seperti biasa, coba like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo nya 2 dan jangan lupa follow consignment store The Lazy Monday di The Lazy Titip karena saya lihat sudah mulai sepi nih. Itu aja, jangan lupa subscribe. Stay safe you all. Bye bye.